Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang cara membentuk sigot ta'ajub yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ada. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa sigot ta'ajub itu ada yang memang telah diatur di dalam kitab-kitab bahasa Arab yang dalam hal ini dikatakan sebagai sigot ta'ajub yang al-mubawwab lahu, dan ada kalanya sigot ta'ajub tersebut tidak diatur dalam kitab-kitab bahasa Arab. Untuk yang sigot ta'ajub yang masuk dalam kategori al-mubawwab lahu, ini ada dua sigot, yaitu yang berupa wazan ma'af'alahu, ada pula yang berwazan af'il bihi. Namun tidak semua kalimat dapat dijadikan sebagai sigot ta'ajub yang masuk dalam kategori al-mubawwab lahu. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dijadikan sebagai sigot dari fi'il ta'ajub. Namun bagaimana caranya manakala kita ingin membuat sigot ta'ajub namun tidak memenuhi sebagian syarat-syarat yang ada? Lafaz atau kalimat yang tidak memenuhi sebagian dari syarat untuk dapat dijadikan sebagai sigot ta'ajub dapat dibuat sebagai sigot ta'ajub dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan mendatangkan lafaz asyadda. Asyadda atau lafaz-lafaz yang serupa dengan lafaz asyadda disesuaikan dengan susunan kalimat yang ada. Contohnya menggunakan lafaz akbaro atau a'zama atau lafaz aktsara dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah lafaz-lafaz ini diletakkanlah lafaz yang tidak memenuhi sebagian syarat yang ada, yang nantinya lafaz ini akan dibaca nasab sebagai tamyiz. Contohnya seperti lafaz dhoroba. Lafaz dhoroba ini tidak dapat dijadikan sebagai sigot dari fi'il ta'ajub. Kenapa? Karena di sini tidak memenuhi syarat, yaitu lafaz dhoroba di sini tidak mengandung makna sifat. Lalu bagaimana caranya agar lafaz dhoroba di sini dapat dijadikan sebagai sigot ta'ajub? Salah satu caranya adalah dengan mendatangkan lafaz asyadda atau yang serupanya. Selanjutnya, setelah lafaz asyadda ataupun lafaz yang menyamainya ini didatangkan pula masdar daripada fi'il dhoroba ini, di mana masdar itu nantinya akan dibaca nasab sebagai tamyiz. Contohnya seperti lafaz ma asyadda zaidan dorban. Ma asyadda zaidan, alangkah kerasnya Zaid. Apanya? Dorban, pukulannya. Maksudnya di sini adalah alangkah kerasnya pukulan Zaid itu. Di sini lafaz asyadda dijadikan sebagai sigot dari fi'il ta'ajub, di mana ini sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ada. Selanjutnya, setelah lafaz asyadda itu didatangkan pula masdar daripada fiil yang tidak memenuhi sebagian syarat yang ada, yaitu lafaz dhorban. Dan lafaz dhorban di sini dibaca nasab sebagai tamyiz. Jadi ma asyadda zaidan dhorban, alangkah kerasnya pukulan Zaid. Contoh yang lain yang tidak menggunakan lafaz asyadda seperti lafaz ma a'zama bakron intilaqon. Ma'a'zama bakron intilaqon, betapa agungnya bakar, intilaqon perjalanannya. Kita perhatikan lafaz intilaqon. Intilaqon ini adalah bentuk masdar dari lafaz intolaqa.
lafadz intolako di sini tidak memenuhi sebagian syarat untuk dijadikan sebagai sigot fi'il ta'ajub. Kenapa? Karena lafadz intilakon di sini tidak berupa fi'il tsulats mujarrad, di mana salah satu syarat daripada fi'il ta'ajub haruslah berasal dari fi'il tsulats mujarrad. Sementara intolako ini berasal dari fi'il tsulats mazid. Di sini lafadz intolako dapat dijadikan sebagai sigot ta'ajub dengan cara mendatangkan lafadz a'zoma. Jadi ma a'zoma bakron. Selanjutnya mendatangkan masdar daripada lafadz intolako, yaitu lafadz intilakon yang dibaca nasab sebagai tamyiz. Jadi ma a'zoma bakron, alangkah agungnya bakar. Apanya? Intilakon, perjalanannya. Ini adalah cara yang pertama, yaitu mendatangkan lafadz asyadda. Kemudian cara yang kedua adalah mendatangkan lafadz asydid atau lafadz-lafadz yang serupa dengan lafadz asydid ini, seperti lafadz a'zim atau akbir atau akthir atau lafadz-lafadz yang lainnya. Selanjutnya mendatangkan lafadz yang berupa masdar dari kalimat fi'il yang tidak memenuhi sebagian syarat yang ada, di mana masdarnya itu nanti akan dibaca jer dengan huruf jer ba zaidah, jadi ba tambahan. Contohnya membuat sigot ta'ajub dari kalimat fi'il yang lebih dari 3 huruf atau fi'il yang bukan fi'il tsulats, seperti lafadz dahroja. Dahroja ini tidak dapat dijadikan sebagai sigot fi'il ta'ajub. Kenapa? Karena dahroja ini tidak termasuk dari fi'il tsulats. Oleh karena itu dapat dijadikan sebagai sigot ta'ajub dengan cara mendatangkan lafadz asydid atau yang semacamnya. Selanjutnya mendatangkan pula masdar daripada lafadz dahroja ini yang dibaca jer dengan huruf jer tambahan yang berupa ba. Jadi ba-nya ini adalah ba zaidah, sehingga kita bisa mengatakan asydid bi dahrojatihi. Asydid bi dahrojatihi, alangkah kuatnya menggelindingnya dia. Jadi asydid bi di sini mengikuti wazan af'il bi. Kemudian didatangkan masdar daripada kalimat fi'il yang tidak memenuhi syarat, yaitu lafadz dahroja, masdarnya adalah dahrojatan. Sehingga di sini menjadi asydid bi dahrojatihi. Atau menggunakan cara yang pertama, yaitu mendatangkan lafadz asyadda. Jadi menjadi ma asyadda dahrojatahu. Ma asyadda dahrojatahu, alangkah kuatnya menggelindingnya dia. Jadi boleh menggunakan asydid bi atau ma asyadda. Kemudian contoh yang lain, yaitu lafadz awiro. Awiro di sini adalah kalimat fi'il yang tidak dapat memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai sigot fi'il ta'ajub. Kenapa? Karena isim sifat daripada lafadz awiro di sini mengikuti wazan af'alu, sehingga isim sifat daripada awiro di sini berupa lafadz awaru. Oleh karena itu tidak boleh dijadikan sebagai fi'il ta'ajub. Namun manakala lafadz awiro di sini ingin dijadikan sebagai sigot ta'ajub, maka di sini boleh mendatangkan lafadz asydid atau yang serupanya, atau boleh pula mendatangkan lafadz asyadda dan fi'il yang serupanya. Jadi boleh kita mengatakan ma aqbaha awarahu, ma aqbaha awarahu, atau boleh pula ma aqbaha zaidan awaron. Ma aqbaha awarahu, alangkah buruknya awarahu, pincang sebelah kakinya. Atau ma aqbaha zaidan auron, alangkah buruknya zaidan. Apanya?
auron, pincang sebelahnya. Jadi masdar dari lafaz awiro yaitu auron di sini boleh dinasobkan sebagai tamyiz atau boleh pula dinasobkan langsung sebagai maf'ul bihnya atau mendatangkan lafaz asdid atau serupanya seperti aqbih bi awarihi, aqbih bi awarihi, alangkah buruknya pincang sebelah kakinya. Di sini mendatangkan lafaz akbaha atau akbih, yaitu lafaz yang serupa dengan lafaz asdid. Jadi lafaz tersebut bisa berupa lafaz apa saja yang telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai sighat fi'il ta'jub. Selanjutnya contoh yang tidak memenuhi syarat karena berupa fi'il nakis seperti kana wa akhwatuha. Ini adalah merupakan fi'il nakis dan fi'il-fi'il ini tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai fi'il ta'jub. Contohnya seperti lafaz ma asyadda kauna zaidin jamilan. Ma asyadda kauna zaidin jamilan, alangkah kuatnya keberadaan Zaid jamilan ialah tampan. Kita perhatikan lafaz kauna. Kauna di sini adalah bentuk masdar dari lafaz kana. Kana yakunu kaunan. Oleh karena kana di sini termasuk dari fi'il nakis yang tidak memenuhi syarat, maka untuk dapat dijadikan sebagai sighat ta'jub di sini mendatangkan lafaz asyadda dan selanjutnya mendatangkan pula dari fi'il yang tidak memenuhi syarat tadi. Kemudian lafaz jamilan di sini nasab karena sebagai khobar bagi lafaz kaunun. Sementara lafaz Zaid ini adalah isimnya yang secara lafaz dia dalam keadaan jer sebagai mudhof ilaihnya. Jadi ma asyadda kauna Zaidin jamilan. Atau mendatangkan lafaz asydid, maka bisa menggunakan lafaz asydid bi kauni Zaidin jamilan. Asydid bi, alangkah kuatnya kauni Zaidin, keberadaan Zaid jamilan ialah tampan. Makna bebasnya adalah alangkah tampan keberadaan Zaid. Jadi asdid bi ini sighat ta'jubnya, selanjutnya kauni dan lafaz Zaid ini sebagai isim daripada kana yang secara lafaz dalam keadaan jer sebagai mudhof ilaihnya, sementara jamilan di sini nasab sebagai khobar bagi lafaz kauni. Atau contoh-contoh yang lainnya dari fi'il-fi'il yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai fi'il ta'jub. Jadi kesimpulannya di sini fi'il-fi'il yang tidak memenuhi syarat tersebut dapat dijadikan sighat ta'jub dengan dua cara, yaitu mendatangkan lafaz asyadda atau yang serupanya dan juga mendatangkan lafaz asdid atau serupanya. Selanjutnya, fi'il yang tidak memenuhi syarat tersebut dirubah bentuknya menjadi masdar yang dibaca nasab, baik kedudukannya sebagai tamyiz ataupun kedudukannya sebagai maf'ul daripada fi'il ta'jub. Selanjutnya, terdapat pula lafaz-lafaz yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sighat ta'jub, namun lafaz tersebut tetap diikutkan kepada wazan fi'il ta'jub. Keberadaan lafaz-lafaz tersebut sebagai sighat ta'jub adalah sangat jarang sekali terjadi. Seperti lafaz ma ahmaqo Zaidan. Ma ahmaqo Zaidan, alangkah bodohnya Zaid. Di sini lafaz ahmaqo adalah merupakan fi'il ta'jub yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai fi'il ta'jub. Kenapa? Karena lafaz ahmaqo di sini kalimat fi'il yang bentuk isim sifatnya mengikuti wazan af'alu. Namun bentuk dari sighat fi'il ta'jub yang berupa ma ahmaqo di sini juga terdengar di dalam kalam Arab. Namun fi'il yang semacam ini jarang sekali. Contoh yang lain seperti lafaz ma a'sa Zaidan. Ma a'sa Zaidan, alangkah berharapnya Zaid.
lafat a'sa ini sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk dijadikan fi'il ta'jub. Kenapa? Karena termasuk dari fi'il nakis. Oleh karena itu sebenarnya tidak dapat dijadikan fi'il ta'jub. Namun sigot fi'il ta'jub yang berupa ma'aksa ini juga terdengar di dalam kalam Arab, atau juga terdengar di dalam sigot yang lain, yaitu a'si bi Zaidin, alangkah berharapnya Zaid, dengan mengikutkan wazan af'il bi. Selanjutnya terdapat pula lafaz yang berupa ma ajna Zaidan, alangkah bodohnya Zaid. Lafaz ajna ini juga tidak memenuhi syarat sebagai fi'il ta'ajub, namun di sini terdengar di dalam kalam Arab. Syarat apa yang tidak terpenuhi? Karena lafaz ajna di sini dibentuk dari fi'il yang mabni majhul, yaitu berupa lafaz junna, dan ini adalah merupakan fi'il jamid. Jadi terdapat pula beberapa kalimat fi'il yang berupa sigot ta'ajub, yang mana fi'il tersebut dibentuk sebagai sigot ta'ajub, namun sebenarnya fi'il tersebut tidak memenuhi syarat sebagai fi'il ta'ajub. Keberadaan daripada fi'il-fi'il tersebut sangat jarang terjadi. Selanjutnya adalah hukum mendahulukan ma'mul dari fi'il ta'ajub. Apakah boleh kita mendahulukan ma'mul dari fi'il ta'ajub tersebut? Jawabannya adalah tidak boleh. Jadi manakala kita mengatakan ma ahsana Zaidan, di mana lafaz Zaid ini adalah merupakan ma'mul daripada lafaz ahsana yang kedudukannya sebagai maf'ul. Di sini ma'mulnya tidak boleh didahulukan dari fi'ilnya. Jadi tidak boleh dikatakan dengan Zaidan ma ahsana. Ini tidak boleh. Atau berupa sigot yang lain, yaitu ahsin bi Zaidin. Ahsin bi Zaidin ini juga sama sigot ta'ajub, di mana lafaz bi Zaidin ini adalah merupakan ma'mul daripada lafaz ahsin. Dalam hal ini lafaz bi Zaidin tidak boleh didahulukan dari fi'ilnya. Jadi tidak boleh kita katakan dengan bi Zaidin ahsin. Ini pun semuanya dilarang. Demikianlah penjelasan tentang cara membentuk sigot ta'ajub dari kalimat fi'il yang tidak memenuhi sebagian syarat-syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.